Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abid Dirwa Santriawan, mahasiswa semester 6, program studi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tata laksana diet pada pasien kanker tiroid. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana dietnya, bagaimana syarat dietnya, apa sih yang perlu dimakan, dan apa yang harus diperhatikan pada pasien kanker tiroid, kita bahas dulu mungkin bagaimana definisi dan faktor resiko dari kejadian kanker tiroid. Yang pertama, kita akan bahas tentang definisi dari kanker dan juga kanker tiroid. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kanker adalah sebuah penyakit yang terjadi akibat adanya sel-sel abnormal yang ada di dalam tubuh, yang tumbuh tidak beraturan dan juga dapat merusak organ-organ yang lain. Nah, bagaimana dengan kanker tiroid? Nah, kanker tiroid adalah adanya pertumbuhan sel-sel yang abnormal yang berada di sekitaran kelenjar tiroid. Letaknya di mana? Letaknya di sekitaran leher. Mudahnya seperti itu. Nah, apa sih tanda dan gejala dari kanker tiroid yang biasanya umum terjadi? Tanda dan gejalanya yang pertama adalah adanya benjolan tentunya. Namanya juga kanker biasanya berkaitan dengan benjolan. Adanya benjolan di sekitaran leher. Nah, hal ini sebenarnya yang masih terjadi bias di masyarakat. Karena Indonesia beberapa daerahnya mempunyai endemik penyakit gondok, maka biasanya masyarakat lebih familiar dengan penyakit gondok dibandingkan dengan penyakit kanker tiroid folikuler. Maka hal itu harus menjadi catatan khusus bagi kita sebagai masyarakat umum. Yang kedua, tanda dan gejalanya ada lemas, lesu, mudah lelah, dan juga penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya, pasien kami atau pasien yang akan kami lakukan tata laksana diet pada kesempatan kali ini, kebetulan menderita atau didiagnosa kanker tiroid folikuler. Nah, kita mungkin perlu kenal lebih jauh nih tentang kanker tiroid folikuler. Kanker tiroid folikuler prevalensinya menjadi kanker tiroid kedua paling besar setelah kanker tiroid papiler dengan prevalensi 6 sampai 10% dari total penderita kanker tiroid. Kanker tiroid folikuler ini juga merupakan atau dikategorikan sebagai kanker tiroid berdiferensiasi baik, atau dalam kata lain hampir semua penderitanya akan sembuh tanpa harus ada pada stadium-stadium akhir. Nah, pada faktanya di lapangan, kanker tiroid folikuler ini atau keseluruhan kanker tiroid biasanya berkaitan dengan konsumsi dari kadar yodium yang rendah. Nah, dari konsumsi kadar yodium yang rendah dapat menyebabkan kanker dan juga dapat juga menyebar ke organ-organ lain seperti paru-paru dan juga tulang. Nah, setelah kita tahu apa itu definisi dari kanker, apa itu definisi dari kanker tiroid, dan juga sudah berkenalan dengan kanker tiroid folikuler, nah saya akan memberikan penjelasan tentang faktor-faktor risiko apa aja sih yang mungkin dapat menyebabkan seseorang terkena atau terjangkit atau terdiagnosis mengalami kanker tiroid. Yang pertama adalah usia. Usia ini berkaitan dengan keadaan imunitas seseorang. Berarti semakin tua atau semakin bertambahnya umur, maka resiko terkena kanker tiroid pun semakin tinggi. Jika dikelompokkan ke dalam kelompok umur, sebenarnya secara distribusi hampir seluruh kategori umur bisa terkena kanker tiroid. Namun, ada beberapa catatan seperti pada wanita ketika umurnya 40 sampai 50 tahun, maka resiko untuk terjangkit atau terpapar kanker tiroid ini semakin meninggi untuk laki-laki berada di umur 60 sampai 70 tahun. Yang kedua adalah jenis kelamin. Menurut National Comprehensive Cancer Network atau NCCN, kanker tiroid ini kanker tiroid ini terjadi 3 kali lebih banyak pada perempuan dibandingkan laki-laki. Yang ketiga adalah faktor genetik. Sekitar 2 sampai 10 penderita kanker tiroid ini terbukti adanya pewarisan gen yang abnormal. Selanjutnya ada diet yodium. Seperti yang tadi saya bilang bahwa terlalu banyak konsumsi yodium atau kekurangan konsumsi yodium itu dapat menyebabkan gangguan pada kelenjar tiroid yang akhirnya mungkin saja dapat menjadi kanker tiroid. Yang terakhir, faktor resikonya adalah paparan dari radiasi. Nah,
Setelah kita tahu apa itu definisi dari kanker, apa itu definisi dari kanker tiroid folikuler, faktor risikonya, dan lain-lainnya, serta tanda dan gejalanya, selanjutnya saya akan memberikan sebuah penata laksana diet untuk pasien kanker tiroid. Saya akan masak untuk selingan paginya adalah bubur kacang hijau, dan makan siangnya berupa nasi, lalu ada ayam goreng, ikan asam manis, sayur asam, dan juga tempe bacem serta buah pepaya. Penasaran? Langsung saja kita lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Dirwasan Triawan dari kelas 6A Gizi Klinik Komprehensif. Hari ini saya akan memasak menu diet untuk pasien kanker tiroid. Sebelum kita masak, kita ganti baju dulu kali ya. Oke, mari kita mulai.
Nah, setelah kita lihat video masak tadi, saya ingin menjelaskan apa saja sih sebenarnya tadi saya masak. Nah, pada penata laksanaan diet pada pasien kanker, saya menggunakan diet tinggi energi dan juga tinggi protein. Dan juga saya memberikan tinggi kalsium. Nah, kenapa saya memberikan tinggi energi, tinggi protein? Karena dalam data assessment, baik data gizi sekarang atau hasil data dari food recall 24 jam dan juga gizi terdahulu atau dari data SQFFQ menunjukkan bahwa pasien ini defisit kebutuhan gizinya. Dari hasil SQFFQ yang menggambarkan asupan gizi terdahulu, terlihat bahwa asupan energi hanya 54,07%, asupan protein hanya 38,90%, asupan lemak termasuk cukup baik, yaitu hanya ada di kisaran 77,50% dan karbohidrat 52,06%. Sementara kalsiumnya berada di 44,34%. Dengan interpretasi kebutuhan energinya berada di kategori sangat kurang. Lalu kebutuhan proteinnya juga berada di kategori sangat kurang, kebutuhan lemaknya berada di kategori kurang, kebutuhan karbohidratnya berada di kategori sangat kurang, dan kebutuhan kalsiumnya pun berada pada kategori sangat kurang. Lalu bagaimana gambaran asupan makan atau asupan gizinya yang sekarang? Pada hasil recall 24 jam menunjukkan bahwa pemenuhan asupan energi hanya sekitar 62,98% atau dalam kategori kurang, protein 61,27% atau dalam kategori kurang, lemak 116,3% atau dalam kategori normal, karbohidrat 47,42% dalam kategori sangat kurang, dan juga kalsium hanya sebesar 11,09% sangat kurang. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa ada kemungkinan bahwa penyakit kanker tiroid ini bisa melebar ke jaringan tulang. Nah, hal ini pun dirasakan oleh pasien. Pasien pada setiap ingin datang bulan atau menstruasi mengalami kebas, lalu nyeri otot, nyeri tulang. Nah, itu menurut dokter disebabkan karena defisitnya kadar kalsium yang ada di dalam tubuh pasien. Maka kami memberikan diet tinggi kalsium juga sesuai dengan AKG, pemenuhannya sesuai dengan AKG. Nah, berapa kebutuhan energi yang kami berikan? Kami menghitung rumus BMR-nya dengan menggunakan Harris Benedict dengan mendapat hasil energi sebesar 2.202,7 kilokalori. Lalu proteinnya dalam sehari yang harus dikonsumsi sebanyak 110 gram, lemaknya 48,9 dengan karbohidratnya 330 gram. Lalu berapa konsumsi kalsiumnya? Konsumsi kalsium pada kelompok umur pasien yang dianjurkan adalah sebesar 1.000 mg menurut AKG tahun 2019. Nah, selanjutnya makanan-makanan tadi atau dari hasil dari hasil pembagian proporsi dari energi, protein, lemak dan juga karbohidrat kami bagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada pada makanan pagi dan malam, siang, dan juga selingan pagi dan sore. Nah, pada makanan pagi atau pada makanan pagi kami memberikan 20% dari total energi, yaitu sekitar 440,54 kilokalori. Pada protein juga kami berikan 20%, yaitu sebesar 22 gram. Lemak pun sama sebesar 9,78 gram dan karbohidrat kami berikan sama 20% atau sekitar 66 gram. Nah, pada makan siang yang tadi sudah teman-teman lihat, sama-sama kita lihat, ada nasi, lalu ada ayam goreng, ikan asam manis, sayur asam, tempe bacem, dan juga pepaya. Itu kandungan gizinya energinya sebesar 660,8 kilokalori, proteinnya 33 gram, lemaknya 14,67 gram, dan juga karbohidratnya 99 gram. Sementara dalam bubur kacang hijau, yang tadi kita sudah lihat ada bubur kacang hijau yang berisi kacang hijau tentunya, lalu ada ketan hitam dan juga susu, itu energinya sebesar 330,4 kilokal, lalu proteinnya 16,5 gram, lemaknya 7,33 gram, dan juga
karbohidratnya 49,5 gram. Nah, alasannya kenapa sih kami memberikan menu itu? Yang pertama, mari kita lihat bahwa pada tujuannya kami ingin memberikan energi sesuai dengan kebutuhan pasien, lalu memberikan kalsium juga sesuai dengan kebutuhan pasien yang sudah tadi kita lihat pada hasil SQFFQ maupun hasil food recall 24 jam bahwa menunjukkan hasil kalsium, asumsi kalsium yang berada di kategori sangat kurang. Dari mana asupan kalsiumnya? Kita bisa lihat dari tadi menu yang sudah kita masak bahwa ada susu di situ, lalu ada protein hewani, ada pun tadi ada kacang panjang, kacang-kacangan itu sumber kalsium dan juga produk-produk dari laut. Nah, yang tidak kalah penting seperti di pembahasan di awal bahwasanya kadar yodium pun juga kami perhatikan atau kami kontrol di sini. Cara yang pertama, cara yang paling mudah adalah kami menggunakan garam yang sudah terfortifikasi atau sudah diberikan yodium sesuai dengan peraturan pemerintah. Itu menjadi langkah awal kami untuk mengelola atau mengontrol konsumsi yodium dari pasien agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan dari kadar yodium pada pasien yang dapat menyebabkan terulangnya kembali gangguan dari kelenjar tiroidnya. Pada pembahasan terakhir ini, setelah kita tahu apa itu definisi, lalu ada definisi dari kanker tiroid folikuler, lalu ada faktor resiko, gejala, dan lainnya. Kita sudah lihat video memasak, lalu kita sudah membahas kenapa sih pasien kanker diberikan itu, prinsipnya apa, lalu apa saja yang harus diperhatikan, kandungan gizi apa, pembagiannya seperti apa. Setelah kita sudah bahas semuanya, sampai keadaan pasiennya, gizi lalunya gimana, gizi sekarang gimana, sudah kita bahas semuanya. Alangkah lebih baik akan kita tutup dengan pembahasan tentang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Karena universitas kita berorientasi pada keislaman, terkhusus lagi prodi kita memiliki keunggulan pada pangan halal, maka kita akan membahas tentang integrasi dari intervensi tadi pada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, semua produk, semua bahan-bahan yang ada pada intervensi tadi sudah diusahakan dan sudah memenuhi prinsip dari kehalalan dan juga ketholiban. Bagaimana seruannya di Al-Quran? Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya itu adalah musuh yang nyata bagimu. Pemilihan makanan yang halal dan thayyib menjadi salah satu langkah awal sebagai manusia yang beriman untuk menjaga kondisi kesehatan tetap berada pada kondisi yang sehat. Dan tentu juga untuk menegakkan syariat-syariat Islam bahwa harus menjauhi yang haram dan mendekati yang halal. Selanjutnya, pembahasan kedua adalah situasi dan kondisi seperti ini di masa pandemi, terkhusus kalau kita kaitkan dengan intervensi bahwa ketika seseorang terkena penyakit, maka sesungguhnya tidak ada kata lain selain sabar dan tidak ada kata lain selain berserah diri pada Tuhan. Karena bagaimanapun hanya dengan karunia Tuhan, hanya dengan mukjizat Tuhan, hanya dengan kasih dan sayang Tuhan kita bisa hadir sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga dapat sembuh dari penyakit-penyakit kita di masa lalu. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Itu adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersabar ketika kita menerima ujian. Dan jangan takut untuk tidak bisa keluar dari ujian dan jangan berputus asa. Jangan frustasi ketika kita menghadapi sebuah ujian. Karena kembali dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat terakhir menjelaskan
khususnya di ayat 285, potongan ayatnya menjelaskan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan membebani seorang manusia melainkan sesuai dengan kesanggupan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia dengan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, tentunya kita tidak bisa mengesampingkan, bahkan menghilangkan nilai-nilai ketuhanan ataupun nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan kita, baik secara individu maupun secara bermasyarakat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.